siapa ya? Tata. Oh, Mbak Tata. Mbak Tata habis dari mana? Habis dari kelas Oh, ngomong Mbak Tata ini kelas berapa ya? kelas 8. Kelas 8. Tadi habis ada mata pelajaran apa sih Mbak? Ada mata pelajaran PPKN. Apakah seru? Seru. Apakah Mbak Tata pernah melakukan sesi counseling seperti ini? Karena Sudah, berarti Mbak Tata tahu ya sesi counseling itu apa? Gimana sih Mbak kabarnya pada siang ini? baik banget. Baik banget. Apakah pasti Mbak Tata mau menemui Ibu ini ada yang ingin diceritakan? Apa ini nanti yang disampaikan pada Ibu ya? Iya. Kira-kira Mbak Tata ini butuh waktu berapa menit ya Pak Ibu untuk bercerita pada Ibu? Sekitar 5 menitan. Sebelum kita lanjut ke sesi konseling lebih lanjut, cerita lebih lanjut, kita berdoa dulu ya Mbak. Ya, mulai. Sudah. Coba ceritakan apa sih yang sedang dialami Mbak Tata sekarang? Kesulitan belajar karena lebih fokus ke HP. Mbak Tata kesulitan belajar ya, lebih sering main HP gitu ya. Kalau Ibu boleh tahu kenapa sih Mbak Tata bisa merasa begitu? Karena lebih sering scroll TikTok. Ya, kecanduan scroll TikTok. Mbak Tata kecanduan scroll TikTok. Ya. Mbak Tata ini sering lihat kalau lebih ke main HP terus daripada belajarnya ya. Apa sih apa nih Mbak Tata ini kalau belajar sama main HP itu lebih nyaman buka HP. Ya, belajar sambil main HP. Kok kenapa Mbak Tata kok lebih seneng main HP? Karena kesepian atau enggak, nggak ada teman buat dekat. Mbak Tata merasa kesepian. Apakah Mbak Tata di kelas di kelas itu teman-teman Mbak Tata mempengaruhi Mbak Tata gitu? Apa di lingkungan kayak di rumah gitu, apa Mbak Tata nggak punya kayak adik gitu kak? Kok seringan main HP itu kan Mbak Tata merasa kesepian. Lalu apakah Mbak Tata di rumah itu kayak nggak punya pendukung gitu kak? Kamu kok main HP terus? Ayo main keluar, nggak ada teman. Ya, ada teman gitu, cuma kan lebih sering di rumah karena Mbak Tata males. ya Panas. Panas ya. Ya kan kalau Mbak Tata kan sering kayak belajarnya itu terkendala ya. Apakah nilai Mbak Tata terpengaruhi? ya ada yang terpengaruh, ada yang enggak. Ada yang terpengaruh, ada yang enggak. Kalau boleh tahu yang terpengaruh itu Mbak Tata karena apa? Nggak bisa menguasai apa gimana? Bisa menguasai. Mbak Tata nggak paham tentang pelajaran. Mbak Tata sudah ada keinginan untuk merubah gitu? Baik, mari kita mencari solusi bersama-sama ya Mbak, tentang yang dialami Mbak Tata sekarang. Mbak Tata itu kesulitan belajar dan sering mainan HP, kecanduan scroll. Mbak Tata ingin mengatasi masalah tersebut. Apa sih langkah-langkah ke depannya Mbak, agar Mbak Tata nggak main HP?
kalau sama HP itu apa sih yang dilakuin Mbak Tata itu? main sama temen, kadang kalau ada tugas di buku juga HP-nya tahan dulu. HP-nya di itu ya diletakkan aja gitu ya. Iya. Tapi dari hati keinginan nih Mbak Tata ini ingin merubah sikap Mbak Tata yang seperti ini enggak? Ingin sekali. Baik, coba Mbak Tata untuk merubah dengan kayak apa ya, membuat jadwal belajar sama main dibuat kayak kita buat jurnal harian gitu loh Mbak. Apakah Mbak Tata pernah melakukan seperti itu? Belum pernah. Kalau Ibu Pluto coba bilang sih kegiatan sehari-hari Mbak Tata setelah pulang sekolah sampai ke sekolah lagi gitu. Ya terkait intinya aja lah. Ya intinya kayak di rumah habis pulang sekolah makan terus tidur, kadang kalau ada kita ngerjain dulu terus kalau makan istirahat gitu. Berarti Mbak Tata ini sering banget kalau belajar cuma kalau ada tugas gitu. Kenapa sih kak bisa termotivasi mengerjakan tugas mepet gitu? Ya karena ingin aja. Itu keinginan dari diri sendiri Mbak Tata ya? Iya. Apakah Mbak Tata sadar kalau yang dilakukan Mbak Tata itu membuat diri Mbak Tata menjadi semakin stres? Ya sedikit. Sedikit. Ini berarti coba Mbak Tata ini bayangkan Mbak Tata itu jika melakukan kayak Mbak Tata sering belajar, tapi sama dengan Mbak Tata tidak belajar, apa sih yang membuat diri Mbak Tata merasa apa senang gitu? Pasti kayak senang atau tidaknya. Coba Mbak Tata itu bayangkan antara Mbak Tata itu hasil belajar sama tidak belajar, hasilnya itu bagaimana? Lebih bagus yang mana? Bagus yang belajar. Ya, itu belajar ya. Berarti Mbak Tata itu harus lebih semangat belajar lagi. Kak, apakah di lingkungan sekitar Mbak Tata ini nggak ada yang mengingatkan, yang saling mendukung gitu? Tapi dari diri Mbak Tata sendiri, Ya udah dia, tapi kalau lagi nggak belajar kayak nggak masuk otak gitu. jadi kayak Mbak Tata ini sadar akan kesalahannya, namun kayak Mbak Tata ini terkalahkan dengan rasa malas Mbak Tata itu. Iya. Kalau dari orang tua, apakah tahu kalau Mbak Tata ini kayak orang tua itu kayak mengingatkan lah, ayo belajar jangan main HP terus gitu. Iya. Dan responnya Mbak Tata itu Iya. Ya udah ya dilakuin gitu. tapi nggak ada tindakan apapun gitu ya. Ya aku nggak ada, cuma ya apa sih? Sesuai mood Mbak Tata aja ya. Iya. Kalau Mbak Tata kalau kayak udah bosen sih main HP, udah bosen, sangat bosen, terus ada nggak sih Kak Mbak Tata, aku mau ngerjain tugas ini biar nggak ngebebanin aku, ada pikiran seperti itu ya. Tapi jalankan. Iya. Mbak Tata harus bosen banget gitu ya. Iya. harus lepas dari HP gitu. Apa sih motivasi Mbak Tata ini suka banget nge-scroll TikTok, nge-scroll sosmed itu apa? Apa yang dilihat Mbak Tata ini? Ya video lucu gitu. Video lucu. Ya. Ya karena Mbak Tata masih
anak-anak ya terbilang enggak ya, terbilang masih kecil lah, masih suka ya apa, masih suka main-main gitu. Tapi kalau Mbak Tata main keluar gitu jarang banget. Iya, ya jarang sih Mbak, cuma kayak terlalu sering gitu. Terlalu sering. Iya. Kenapa Mbak? Ya males aja sih, kayak panas gitu, terus mager juga. Mager. Jadi itu masalahnya dari diri sendiri ya Mbak. Iya. Ada nggak sih Mbak Tata ingin kayak aku nggak boleh malas gitu, ada keinginan seperti kak menghilangkan rasa malas itu? Ada. Ada. Kalau dari diri Mbak Tata sendiri, yang Mbak Tata rasain sekarang, apakah itu sudah membuat Mbak Tata semakin apa ya, lebih baik gitu? Yang Mbak Tata rasain itu loh sekarang. Ya, ada. Kalau Mbak Tata ini apa, suka main HP, suka main keluar sama temennya, itu apa motivasi dari diri Mbak Tata itu apa sih? Biar apa? Ya, biar dia menghadapi biar terlalu sering main HP juga, soalnya kan kalau sama temen bisa sering ngobrol gitu keluar. Oh, berarti Mbak Tata ini juga merasa sangat kesepian banget ya? Ya. Mbak Tata ingin sekali punya kayak, ya kalau ada teman pasti lupalah dengan HP itu. Tapi teman Mbak Tata itu ngingetin nggak kalau ada tugas itu? Saling ngingetin nggak? Ya. Namun teman Mbak Tata juga seperti Mbak Tata? Setelah selesai itu yang dibelakang. Oh, berarti Mbak Tata itu lingkungan Mbak Tata sudah mengingatkan, tapi Mbak Tata sendiri ya yang Ya. merasa gitu. Coba deh Mbak Tata ini bayangkan, kalau Mbak Tata nggak nyepelein tugas, sering banget ngerjain tugas, pasti Mbak Tata merasa senang sekali, kayak aku nggak ada beban udah. Jadi kita berarti solusinya kita itu harus solusi apa sih yang Mbak Tata itu Mbak Tata, solusi seperti apa yang Mbak Tata pikirkan Pak, agar Mbak Tata ini nggak males, nggak sering main HP? Apa Mbak Tata udah punya solusi, bayangan solusi seperti apa? Belum ada sama sekali. Solusinya kayak ya itu sampai bosan dulu, terus ya gitu lah. Maksudnya gimana Mbak? Ya ada solusi tapi nggak terlalu itu. Ada solusi nggak terlalu itu, maksudnya itu solusinya seperti apa gitu? Kayak Mbak Tata ngelakuin apa gitu? Ya ngelakuin main dulu. Berarti kalau main itu sambil belajar apa gimana? Ya kadang sambil belajar sama teman, ya kadang enggak sih. Kadang kalau belajar sama teman gitu, Mbak Tata memiliki motivasi semangat lebih besar, apa Mbak Tata ini merasa kayak aku biarin kayak ya udah bodo amat, soalnya Mbak Tata ini udah males gitu, apa enggak? Enggak. Lebih semangat. Mbak Tata berarti lebih suka ngerjain bareng teman apa sendiri? Sama teman. Sama teman. Belajar seperti apa yang Mbak
Tata inginkan? Apa yang disuka? Kayak kalau kan kalau habis pelajaran gitu, maka Mbak Tata nyatet, pasti nyatet kan? Iya. Itu pasti tulisan, pasti kalau nanti Mbak Tata ngerasa kayak bosan itu, kalau Mbak Tata biar gak bosan kok itu kakak mau kasih kayak gambar-gambar kayak biar kayak tulisan itu semenarik mungkin itu buat dibaca. Oh Mbak Tata pernah melakukan seperti itu? Pernah. Apa Mbak Tata nggak ingin terus apa yang terjadi di diri Mbak Tata setelah melakukan itu? Apa Mbak Tata merasa senang? Apa gimana? Iya, senang. Termotivasi membuka buku? Iya. Oke. Jadi kan kayak Mbak Tata ini sulit banget belajar ya. Apa keadaan di rumah itu sangat ramai buat Mbak Tata, kayak aku sulit belajar, kayak di rumahku ramai terlalu fokus gitu enggak? Emang Mbak Tata sendiri yang diri Mbak Tata yang aku males gitu ya? Coba deh Mbak Tata gitu lebih semangat lagi, kayak aku nggak boleh males-malesan, bisa nggak? Iya, bisa. Kayak ya gimana ya, yang ini yang Mbak Tata inginkan itu udah terbayangkan belum? Kayak gimana? Sudah. Kayak yang gimana terbayangnya tuh gimana menurut Mbak Tata? Ingat. Kayak Mbak Tata ini udah kayak jika kayak aku nggak males lagi, aku ngerjain tugas sesuai yang disuruh gurunya, terus aku sudah lepas dari kecanduan main game itu, kecanduan main HP, main scroll itu pas Mbak Tata ini ngebayanginnya gimana? Kayak kalau itu prinsip semua pasti Mbak Tata merasa nyaman, Ya, nyaman kayak senang. ya. Dari Mbak Tata sendiri, maka Mbak Tata itu Mbak Tata merasa jika kalau Mbak Tata punya kelemahan, Mbak Tata ini punya kelemahan di mata kuliah mata pelajaran apa tuh? Matematika. Kenapa Mbak Tata merasa susah di matematika? Dan aku nggak ngerti juga. Mbak Tata belum paham. Mbak Tata nggak berani tanya ke temennya? Coba kalau tanya ke gurunya tuh Mbak Tata berani? Kenapa Mbak Tata berarti nggak paham, tapi Mbak Tata ini berani ngomong sama gurunya, tapi Mbak Tata harus kayak Mbak Tata ini ngerti tapi harus pelan-pelan gitu, apa gimana? Kalau dijelasin itu harusnya pelan-pelan gitu. Mbak Tata berarti kelemahannya di matematika itu. Coba Mbak Tata itu gimana ya? Mbak Tata coba ngomong sama aku, kalau Mbak Tata ngomong sama teman aku nggak bisa ini, pasti temennya Mbak Tata bantu ngebantu Mbak Tata ngerjain apa ya bantu Mbak Tata kayak aku nggak bisa ini, coba tolong kasih tahu tentang ini gimana sih ngerjainnya ini. Terus respon temannya Mbak Tata? Jadi bantu. Mbak Tata paham? Cuma ya itu emang kelemahannya Mbak Tata gitu ya. Nilai lainnya itu stabil gitu Mbak? Stabil.
berarti cuma di matematika itu Mbak Tata merasa kurang gitu. Coba ya Mbak, setelah Mbak Tata kayak merasa apa ya, merasa sudah paham dengan mata pelajaran yang Mbak Tata sukai itu, apa sih yang dirasakan Mbak Tata? Senang. Ya terus kayak apa ya, Mbak, keinginan yang lebih lanjut itu, keinginan Mbak Tata ke depannya itu pengen apa sih? Lebih semangat belajar lagi. Lebih semangat belajar lagi. Ini apakah Mbak Tata apa kurang memiliki semangat itu karena faktor apa kalau gitu? Faktor keluarga. Emang keluarganya Mbak Tata gimana? Nggak saling mendukung? Ya mendukung tapi ya nanti udah sih. Terus ya kan Mbak Tata merasa kayak kurang dukungan dari keluarga ya, tapi di teman-teman Mbak Tata saling support Mbak Tata kan? Terus berarti Mbak Tata itu cuma kurang semangat belajar itu karena kurang kontak dari orang tua juga ya. Kalau terus di situ apa yang Mbak Tata lakuin kalau di rumah itu sehari-hari Mbak Tata? Ya pergi kamar tidur. Sering tidur ya Mbak? Kenapa Mbak Tata nggak ingin melakukan hal-hal yang positif gitu Kak? Belajar, cek Ya ngelakuin sih tapi kadang kayak malam gitu. Capek Mbak setiap hari kayak Mbak Tata ini capek gitu ya rasanya? Apa gimana? Iya. Capek. Mbak Tata mengikuti ekstra di sekolah? Setiap hari waktu. Kenapa Mbak? PMR? Jadi ada tugas tersendiri ya dari Kak? Ada tugas dari sekolah, ada tugas dari PMR sebagainya. Mbak Tata kalau merasa capek itu apa sih yang Mbak Tata melakukan apa sih biar aku nggak capek lagi gitu Kak? Bisa kayak buat reward diri sendiri gitu loh, kayak aku main-main apa yang dilakukan Mbak Tata? Tidur sih. Tidur. Sering tidur ya Mbak? Apa itu di ekstranya Mbak, ekstrakurikuler Mbak Tata ini mengganggu nilai Mbak Tata juga? Enggak. Jadi masalahnya Mbak Tata ini kecanduan di HP gitu ya? Mbak Tata nggak pernah nggak sih Mbak Tata mencoba kayak aku nggak boleh main HP itu selama
satu satu hari gitu. Pernah. Terus yang dirasain Mbak Tata? Biasa aja sih. Biasa. Iya. Karena Mbak Tata nggak bisa kayak, oh aku debat ini. Belum pernah apa Mbak Tata itu ya sudah merasa padahal sudah merasa itu ya merasa sudah pernah menjalani itu. Terus Mbak Tata merasa apa tuh namanya sudah merasa senang gitu ya. Itu apa kalau apakah ada faktor lainnya yang selain main HP itu mempengaruhi nilai Mbak Tata? Faktor lingkungan? Mbak Tata nggak sering ikut-ikutan kayak seperti teman-temannya gitu kak? Teman-temannya kesini Mbak Tata pengen kesini. Iya. Ada sih cuma tidak terlalu kebawa gitu. Belum nggak terlalu ke Iya. baik. Sudah bagus sih Mbak kalau Mbak Tata nggak kebawa gitu. Karena kan Mbak Tata tahu sendiri lah dunia sekarang kayak dunia apa remaja sekarang kayak gimana gitu ya. Berarti Mbak Tata udah punya kesadaran sendiri ya. Sudah bagus Mbak buat teman-teman. Semoga ya nanti Mbak Tata lebih punya semangat lagi untuk belajar ke depannya. Mbak Tata merasa kayak apa ya, sudah bisa setelah kita kayak dari Mbak Tata sendiri, apakah Mbak Tata punya solusi tersendiri buat apa ini membuat Mbak Tata nggak kecanduan main HP lagi itu? Oh, Mbak Tata punya solusi tersendiri? Iya. Solusi seperti apa yang Mbak Tata punya? Ikutin nyibukin ke belajar. Apa Mbak Tata nggak mencoba untuk ini belajar bersama teman gitu kak, belajar kelompok, ajain tugas bareng gitu. Mbak Tata merasa lebih senang belajar bersama apa belajar sendiri? Sama. Kenapa Mbak kok bilang gitu? Seru. Ya. Iya Mbak. Teman-teman Mbak Tata itu jauh rumahnya sama Mbak Tata? Ada yang jauh, ada yang enggak sih. Ya mungkin kalau Mbak Tata merasa lebih nyaman sama teman-temannya, mungkin Mbak Tata lebih suka belajar sama teman. Mungkin itu bagus sih buat nanti ke depannya gimana. Pasti nanti kan Mbak Tata juga merasa kesepian gitu kan. Kalau sama temennya pasti rasanya kayak seru banget gitu kan. Lebih kayak kalau sama temen itu kayak lebih gimana ya, lebih kayak terbuka aja gitu ya. Jadi yang kalau ibu boleh tahu ya, Mbak Tata tuh sama siapa ya, sama temen itu nggak ada nggak sih yang buat Mbak Tata nggak nyaman gitu?
Enggak sih. Enggak, berarti di lingkungan Mbak Tata semua itu pertemanannya baik-baik ya? Oh, nggak ada masalah gitu ya Mbak sama dia? Enggak. Bagus sih Mbak. Eh, eh, jadi gini Mbak, apakah ada permasalahan lainnya yang Mbak Tata rasain? Enggak. Enggak ada. Masalah masalah yang kayak bisa mempengaruhi Mbak Tata gitu enggak ada? Baik, berarti di sini itu kan itu cuma mau mencari solusi bukan menjalani masalah lagi ya. Terus apakah Mbak Tata udah apa nangkep solusi yang tadi kita bicarakan? Solusi seperti apa Mbak yang Mbak Tata tangkap? Ya lebih bisa lebih sering belajar kalau mengurangi HP itu. Nah, nanti Mbak Tata coba deh buat kayak jurnal harian gitu loh, kayak kamu membuat jurnal kayak hari Senin nanti ada apa matkul PKN dia tugas dan besok harus dikumpulkan. Terus nanti kalau Mbak Tata merasa badannya nggak capek, Mbak Tata coba habis makan nggak capek gitu langsung ngerjain terus tidur. Terus nanti yang dirasain Mbak Tata kan lebih nggak ada beban kan? Ya. Apakah Mbak Tata pernah melakukan seperti ini? Yang dirasain Mbak Tata pasti Pelan juga. benar ya, berarti kan. Terus kalau Mbak Tata nggak ngelakuin kayak seperti itu, Mbak Tata merasa dirinya Mbak Tata kayak Masih punya tanggungan tanggungan gitu. ya, berarti Mbak Tata tahu kan konsekuensinya seperti apa. Terus kalau Mbak Tata melakukan keinginannya itu seperti kayak sudah terpenuhi kan, Mbak Tata menjadi langsung pulang gitu kan. Nah, kalau Mbak Tata ini apa main HP kan, main HP itu lebih sering daripada belajar ya kan. Nah coba kamu kasih waktu buat diri kamu sendiri. Kamu gini, kamu kan kamu seharian sekolah capek tau mas pastinya, sekolah terus belum kayak ngerjain tugas-tugas di rumah itu capek kan. Mbak Tata Mbak Tata ini selingi dengan main HP, kayak aku harus main HP berapa jam gitu langsung. Kalau Mbak Tata ini tidurnya juga nggak terjaga. Dia kalau ikut sekolah Kalau sekolah gitu tidurnya sampai jam berapa Mbak? itu mulai tidur jam setengah 11-an. Setengah 11 malam. Kalau libur sekolah Bisa jam 3 lagi sih. wah kak, sampai jam segitu itu apa yang dilakuin Mbak Tata? Iya mainan HP itu. Main HP, Iya. main HP sampai setengah 3. Wah, hebat Mbak. Gak capek Pak matanya kalau Iya. gitu? Tapi kalau jam segitu jam 11 ya itu masih wajar lah Mbak. Kalau masa sekolah kamu
coba batasi jam 10 udah selesai. Udah selesai kegiatan, udah tidur. Udah gak bisa main HP. Apa Mbak Tata bisa melakukan seperti itu? Bisa. Nanti setelah Mbak Tata bertemu nanti solusi-solusi yang sudah kita omongkan dari tadi yang kurang lebih berapa menit tadi? Dari kesepakatan kita kan cuma 5 menit, ternyata lebih. Lebih berarti Mbak Tata ini gimana ya? Mbak Tata mempunyai solusi yang masih yang dari tadi masih belum terlaksana. Semoga besok prosesnya terlaksana gitu ya. Terus semoga nanti Mbak Tata bisa punya nilai yang bagus, terus yang keinginan Mbak Tata ini terwujudkan semua lah. Apakah Mbak Tata ada keinginan untuk diceritakan lagi kepada Ibu? Enggak ada. Coba dari 20 menitan tadi Mbak Tata coba ceritakan yang sudah kita bicarakan dari tadi, yang kita omongkan, intinya saja sih Mbak. Intinya kayak tentang kecanduan, cara mengatasi kecanduan minum kopi, terus sama mengurangi sama mengatasi kecanduan kopi sama buat peningkatan belajar. Baik, Ibu perjelas lagi ya. Mbak Tata ini mempunyai masalah tentang kesulitan belajar karena sering mainan HP. Terus kita sudah mencari solusi bersama-sama, sudah mendiskusikan bersama tentang bagaimana sih mengatasi kesulitan tersebut. Terus kita sudah mencari solusi, kita membuat jurnal harian, kita membuat kayak schedule waktu buat diri Mbak Tata sendiri gitu loh ya. Terus kita dan terus Mbak Tata menyepakati solusi tersebut. Semoga nanti ke depan nih Mbak Tata menjadi yang keinginan Mbak Tata itu terpenuhi semua. Semoga nanti nilai-nilai Mbak Tata terus nanti tentang mata kuliah pelajaran yang Mbak Tata nggak menguasai, semoga berkuasa. Jadi apakah Mbak Tata merasa lega? Berapa sih dari skala berapa sesi konseling seperti ini, nilai kamu sesi konseling seperti ini Mbak Tata mengasih skala berapa dari skala 1 sampai 10? 10. Mbak Tata berarti senang sekali ya. Gimana Mbak perasaannya setelah melakukan sesi konseling selama 20 menitan? Sudah lega. Semoga Mbak Tata itu ya sukses selalu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di kesibukan Mbak Tata ini ke pagi. Habis dari ini mau kemana Mbak? Pulang. Mau pulang. Dijemput? Ya. Ya. Terus sih. Ya. Makasih ya Mbak. Semoga hati-hati di jalan.